Hello everybody and welcome back. Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama dua ilmuwan favorit saya. Saya kembali bersama Dr. Ivana Nikolic-Hughes, Direktur Program Frontiers of Science di Universitas Columbia, dan Dr. Stephen Starr, mantan Direktur Program Ilmu Laboratorium Klinis di Universitas Missouri. Ivana, Stephen, selamat datang kembali. Ivana, Stephen, welcome back. This paint all the detective view. Well, thank you very much for agreeing. Baik, terima kasih banyak karena telah bersedia dengan bicara dengan hari ini tentang kenyataan dan kenyataan yang sangat mengerikan dari ancaman nuklir. Saya tahu, Stephen, kamu sebenarnya sudah menyiapkan beberapa slide, jadi saya serahkan kepadamu. So, I'll give it over to you. Yes, thank you, Pascal. Ivana and I are going to Ya, terima kasih Pascal. Ivana dan saya akan melakukan presentasi bersama. Saya akan membagikan layar saya di sini. Saya mengajar kelas tentang senjata nuklir di Universitas Missouri selama sekitar 10 tahun. Dan saya menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa saya sangat kurang informasi tentang apa itu senjata nuklir dan apa arti perang nuklir. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat pengumuman layanan publik yang disiapkan oleh negara bagian New York, video manajemen darurat New York mereka. Maksud saya, itu akan lucu jika merupakan satir. Tetapi mengingat keadaan dunia saat ini, saya berpikir, jika inilah yang orang Amerika pikirkan tentang perang nuklir, apa yang pemerintah mereka katakan kepada mereka, maka kita punya masalah. Semoga tujuan dari presentasi ini dapat memberi Anda semua sedikit wawasan yang berbeda. Tapi Anda tahu, namun hebben je Anda masuk dalam, tetap penting informasi, dan jangan keluar sampai aman. safe. This was Ni away cepat boy swoki thuktu video nyu babani rubinye, rename mantam, over, hami pint, my smame vrapa mile, the tamil, kamustaning. Stay tuned. You've got this. Right. Yeah. Well, this is what a 15 Ya, kiloton nah, bomb did. inilah yang dilakukan bom berkekuatan 15 kiloton terhadap kota Hiroshima pada tahun 1945. Sekitar 5 mil persegi dari pusat kota, hancur total akibat badai api nuklir. Orang-orang yang tetap berada di dalam sama sekali tidak aman. Dan saat ini, kekuatan senjata nuklir modern jauh melampaui kekuatan bom atom yang pertama kali dikembangkan 70 atau 80 tahun yang lalu. Saya menampilkan gambar-gambar ini hanya untuk perbandingan skala. Bom Hiroshima memiliki kekuatan 15 kiloton. Kiloton berarti ribuan ton setara bahan peledak TNT. Matahari ada di sudut kiri sana. Rusia saat ini memiliki beberapa ratus hulu ledak termonuklir berkekuatan 800 kiloton pada ICBM mereka, siap diluncurkan waktu 5 menit atau kurang. Ready to launch within 5 minutes or less. And they also have deployed Mereka juga menggunakan bom yang sangat besar seberat 57.000 kiloton. Ingat, 1.000 kiloton sama dengan 1 megaton atau 1 juta ton TNT. Ini adalah gambar sebuah bom yang mereka ledakkan pada tahun 1961. Untuk memberi gambaran, ini adalah sekelompok tentara Amerika yang dibawa ke Gurun Nevada untuk menyaksikan uji coba. Bom seberat 70 kiloton dijatuhkan dari udara, dan foto ini diambil dari jarak 7 mil dari awan jamur. Jadi, ingat hal itu. Video berikutnya adalah hasil yang diambil oleh King Swalwin 1961 dari juri tersebut 1.000 kiloton. Terkait bunyi besar di sepeda melau. It's 90 miles away. Wah, Bom ini telah memicu 200 lebih kuat dari bom Hiroshima. Bom ini akibat area stels kita disediakan formulas 200 kali lebih dekat dari yang fort area yang terbakar di Hiroshima. Tentu bergelasan dan inaktiviti strain si senjata termonuklir malam. Idea of what modern thermonuclear weapons would do. Iwisetting sobarman you the terroristes. I'll give this to Ivana here. Dibis mangas melalis. Thanks so much, Stephen. So you got from Terima kasih Stephen banyak, already this Stephen. sense of Jadi, enormous dari scale, Stephen, Anda sudah mendapat gambaran tentang skala yang luar biasa besar dan energi yang sangat besar yang terlibat dalam ledakan nuklir ini. Saya punya perbandingan yang sedikit berbeda di sini. Pada gambar di tengah, Anda kembali melihat kota Hiroshima yang hancur setelah bom atom berkekuatan 15 kiloton.
dan di bagian bawah, jadi pihak Rusia atau Uni Soviet menguji tsar bomba. Seperti yang baru saja Anda dengar, 57.000 kiloton. Ledakan terbesar yang pernah dilakukan Amerika Serikat adalah uji coba Castle Bravo pada tahun 1954, bom termonuklir atau hidrogen lainnya. Ini adalah gambar awan jamur dari Castle Bravo yang tingginya mencapai 25 mil atau sekitar 40 km dan lebarnya 60 mil atau sekitar 100 km. Dan itu tepat 1000 kali lebih kuat daripada bom Hiroshima. We might play twins perdas jelas tab away prefeki. To chemical explosives, so we're talking about these energy yields in terms of. Jadi, kita sedang membicarakan hasil energi ini dalam satuan setara TNT 15 kiloton untuk Hiroshima, 15 megaton untuk Castle Bravo. Di bagian atas, sebenarnya ada 2 gambar yang berkaitan dengan pengeboman di Oklahoma City. Di sebelah kiri adalah gedung federal yang hancur akibat serangan itu. Di sebelah kanan adalah gambar gedung tersebut setelahnya. Kejadian ini terjadi pada April 1995, sedikit lebih dari 30 tahun yang lalu. Narasi resmi menyebutkan bahwa Timothy McVeigh mengisi sebuah truck rider dengan bahan peledak kimia. Saya telah melihat berbagai perkiraan, tetapi mari kita sebut sekitar 2,5 ton setara TNT dalam hal hasil energi. Ledakan itu menewaskan 168 orang, termasuk 19 anak-anak di pusat penitipan anak bagi para pekerja federal di gedung tersebut. Lebih dari 300 bangunan lain dalam radius 16 blok rusak atau hancur. Kerusakan pada saat itu mencapai $650 juta. Jadi dalam nilai saat ini kemungkinan jauh lebih dari 1 miliar. Dan kita sedang membicarakan daya ledak yang 6.000 kali lebih kecil dari bom Hiroshima. Atau 6 juta kali lebih kecil dari bom Castle Bravo. Dan itu belum semuanya. Jadi, Stephen, jika kamu melihat poin berikutnya, hal lain yang membuat senjata nuklir istimewa adalah apa yang terjadi pada seluruh energi itu. Senjata tersebut jauh lebih banyak energi dibandingkan bom kimia tunggal. Meskipun tentu saja, apa yang telah kita lihat di Gaza sejak 7 Oktober 2023 menunjukkan bahwa jumlah bahan peledak yang digunakan di sana diperkirakan setara dengan sekitar 100 kiloton. 100 kilotons of explosives. Now, that may not be exactly 100 kilotons of TNT. Nah, mungkin itu tidak persis setara dengan 100 kiloton TNT, tetapi tetap berada pada kisaran beberapa hingga beberapa kali lipat bom Hiroshima. Salah satu perbedaan besar di sini adalah bahwa di Gaza, semuanya hancur, bukan? Jadi, energinya tersalurkan ke ledakan. Dengan senjata nuklir, ada ledakan, kehancuran, dan panas, dan kita akan melihat sedikit tentang hal itu dari Stephen sebentar lagi. Sekitar 35% dari energi yang dihasilkan berubah menjadi panas saat menciptakan membawa materi mini di bumi. Dari semua atasmu itu, sebagian energi dari ledakan nuklir jadi Kristo hitung reaksi awal. The energy goes into producing the initial radiation. That's things like neutrons and gamma rays. Itu mencakup hal-hal seperti neutron dan sinar gamma. Keduanya sangat merusak, terutama bagi kesehatan manusia. Namun ada juga konsekuensi jangka panjang dari jatuhan radioaktif yang berasal dari berbagai isotop. Beberapa di antaranya memiliki peran yang sangat bermasalah. Saya hanya ingin menyoroti beberapa di antaranya, meskipun masih ada yang lain. Misalnya, yodium-131 menumpuk di kelenjar tiroid dan dikaitkan dengan banyak kasus kanker tiroid di komunitas yang terpapar jatuhan radioaktif. Ini tidak hanya terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, tetapi juga pada masa uji coba nuklir. Di tempat-tempat di mana uji coba dilakukan, seperti Kepulauan Marshall, Kiribati, Aljazair, situs uji Nevada di Amerika Serikat, dan Kazakhstan, yang memiliki lokasi uji coba nuklir Soviet yang sangat besar. Dan yodium-131 sangat menarik karena memiliki waktu paruh 8 hari. Itu berarti zat ini tidak bertahan lama di lingkunganmu beberapa minggu dan setelah itu hilang. Namun, selama masih ada, zat ini menumpuk di kelenjar tiroid. Lalu ada strontium-90 dan cesium-1 benar sangat bermasalah. Keduanya memiliki waktu paruh 3 tahun. Berarti maka pada saat mereka dapat tetap berada di lingkungan setelah katakanlah lebih dari 200 tahun.
dan keduanya sangat aktif secara biologis. Strontium secara kimiawi sirip kalsium tahu bahwa kita juga untuk selamatkan selnya tiga susu. We intake calcium, for example, when we drink milk. And cesium-137 is chemically similar to potassium. Dan cesium-137 secara kimiawi mirip dengan kalium, yang juga kita ketahui terdapat dalam makanan. Keduanya tentu saja akan diserap ke dalam sel, jaringan, dan tulang kita, dan seterusnya. Jadi, ketika isotop radioaktif ini ada di lingkungan, di tanah, tanaman akan menyerapnya. Lalu ketika kita memakan tanaman tersebut, atau ketika sapi memakan rumput yang mengandung strontium 90, kita bisa saja meminum susu yang mengandung strontium 90. Yang terakhir ingin saya soroti adalah isotop plutonium. Ada berbagai jenis isotop plutonium. Plutonium sangat berat dan dapat terhirup langsung menuju paru-paru. Kemungkinan besar inilah penyebab banyak kasus kanker paru-paru pada populasi yang terpapar, misalnya pada orang-orang yang tidak merokok atau tidak pernah merokok. Dan yang penting tentang plutonium secara khusus ada bahwa beberapa isotopnya memiliki waktu paruh selama ribuan tahun. Plutonium 239 misalnya memiliki waktu paruh sekitar 24.500 tahun. Itu berarti zat ini tetap berada di lingkungan selama ratusan ribu tahun. Saya pikir paparan radiasi semacam ini benar-benar menunjukkan bahwa senjata nuklir sama sekali berbeda dari apapun yang mungkin kita gunakan dalam perang atau yang misalnya telah digunakan di Gaza, di mana kita masih bisa membayangkan untuk kembali dan membangun kembali. Jenis debu radioaktif seperti ini tidak hanya memengaruhi wilayah lokal. Ia dapat menyebar ke seluruh dunia dan bertahan selama waktu yang sangat-sangat lama. Sebenarnya, penelitian saya sendiri di Columbia bersama para mahasiswa dan kolega di Kepulauan Marshall yang dulu. Bisakah kamu kembali sebentar? Miss Grace, Yeah, it's okay. Which was the site of US nuclear testing. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah lokasi uji coba nuklir Amerika Serikat dari tahun 1946 hingga 1998. Penelitian kami selama 5 hingga 8 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat tingkat signifikan, bukan dari iodium 131 karena itu sudah lama hilang, tetapi dari isotop lain yang masih ada di tanah seperti cesium 137 dan juga di makanan, dengan tingkat radiasi gamma yang tinggi. Dan ini tentu saja terjadi di tempat di mana pengujian telah berakhir, hampir 70 tahun yang lalu. Jadi, satu slide lagi dari saya, Anda bisa beralih ke slide berikutnya. Salah satu hal tentang radiasi yang menurut saya sering tidak kita sadari adalah bahwa radiasi berbahaya bagi kesehatan manusia. Radiasi dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker. Paparan radiasi dapat meningkatkan risiko kanker. Namun, yang ditunjukkan grafik ini pada dasarnya adalah pada sumbu X, kita melihat usia seseorang ketika terpapar pada jumlah radiasi tertentu. Dan kemudian pada sumbu Y, kita melihat peningkatan risiko kanker untuk kelompok tersebut. Seperti yang dapat Anda lihat di sini, ada dua hal yang sangat mencolok tentang grafik ini. Ini adalah hasil penelitian dari ahli biologi AS, Mary Olson. Ciri mencolok pertama adalah semakin muda seseorang pada saat terpapar, semakin tinggi risiko terkena kanker di kemudian hari. Saya rasa banyak dari kita memiliki naluri untuk melindungi, misalnya bayi dari sinar matahari, memakaikan topi dan tabir surya, dan sebagainya. Namun fakta lain yang jauh kurang dikenal adalah bahwa perempuan ternyata lebih sensitif dan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker di semua usia, termasuk masa bayi dan dewasa. Jadi saya akan simpulkan dengan radiasi tidak memengaruhi kita semua dengan cara yang sama. Baik, Stephen, silakan lanjut. Ya, silakan. Okay, Stephen, take it away. Yeah, go ahead. May I ask a question? Lekas at Strafdestinies. Yeah, there's signs. En nada that I bersik tentang isotop. Een isotop er atom dengan kongre verrekting memtume. Electrons, right? From what we Jadi, atom memiliki proton, neutron di dalam inti, serta elektron di luar inti. Yang membuat sesuatu menjadi isotop, misalnya cesium, adalah bahwa kamu bisa memiliki cesium 134 dan cesium 137. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah mereka memiliki jumlah proton dan elektron yang sama,
tetapi jumlah neutron di dalam inti berbeda. Beberapa isotop yang jumlah neutron yang power style sedil diwet mudah kelam terberat. Kadas bergelar beberapa banyak sedif sinagam ada partikel ada beta IT dan sebagainya. Kayak ini. Gamma or alpha particles or beta particles and so on. So the problem with this radiation poisoning is that Jadi, masalah dengan keracunan radiasi ini adalah bahwa tubuh kita, bahkan jika tidak terpapar secara langsung, tetapi menyerapnya secara tidak langsung, kemudian menggunakan isotop-isotop ini seperti halnya isotop normal. Namun, isotop-isotop itu mulai terurai dan meracuni kita dari dalam, dan tubuh tidak akan menyadarinya. Maksud saya, jelas bahwa kita tidak memiliki mekanisme pertahanan, karena secara evolusioner, kita tidak diprogram untuk menghadapi hal ini. Ini seharusnya tetapi su. Absolutely, exactly. And it's a very good point. Tepat sekali. Dan itu adalah poin yang sangat bagus yang kamu soroti, perbedaan antara paparan eksternal dan paparan internal. Jadi, jika saya berada di area di mana beberapa isotop radioaktif ini ada di dalam tanah, misalnya, jika ada plutonium dan saya adalah anak-anak yang bermain di tanah, saya mungkin menghirupnya. Tapi selain itu, dari sesuatu seperti cesium di tanah, saya mungkin terpapar radiasi gamma secara eksternal. Itu sangat berbeda dari paparan internal. Ketika cesium 137 dari tanah masuk ke dalam perairan seperti di Kepulauan Marshall, di mana zat itu masuk ke mulut orang maka kelapa tersebut. Sekarang cesium itu berada dalam tubuh, YL di dalam tape menyatu dengan sel dan jaringanmu, dan dari situ ia meluruh, dan sinar gamma menyebabkan kerusakan di dalam tubuh, di sel, di DNA, dan seterusnya. On the body, on the cells, on the DNA, and so on. Yeah. Okay, Stephen, do you want to take it away? Ya, oke, Stephen, kamu mau mulai duluan? Aku tahu kamu sempat mencoba menghubungkanku dengan seorang ilmuwan Belarusia yang memang bekerja di bidang ini, kan? Juga tentang apa yang dilakukan oleh keracunan radiasi internal ini. Tapi mungkin kita bahas itu nanti saja kalau kamu mau fokus ke yang ini dulu. Ada perbedaan besar dalam standar, dan saya pikir standar keselamatan radiasi sebenarnya berfungsi untuk menyamarkan bahaya dari isotop yang tertelan dan diserap secara internal. Tapi kita bisa membicarakan itu lain kali. Saya ingin berbicara lebih lanjut tentang senjata nuklir yang ada saat ini. Baik AS maupun Rusia memiliki sekitar 700 senjata nuklir, masing-masing antara 7 hingga 8 tuli lebih kuat daripada bom atom Hiroshima. Senjata-senjata ini sudah ditempatkan dan siap digunakan. Mari kita lihat ledakan salah satunya. Hulu ledak berkekuatan 800 kiloton. 1 detik setelah ledakan, bola api South New York akan berdiameter 1 mil length. Above New York City would be about a mile in diameter. The surface of the fireball is Permukaan bola api lebih panas daripada permukaan matahari. Dan itu, seperti yang Ivana tunjukkan, adalah perbedaan antara bahan peledak kimia dan nuklir. Bahan peledak kimia terbakar pada suhu sekitar 7.000 hingga 9.000 derajat Fahrenheit. Yang ini mencapai 100 juta derajat. Jadi, ini seperti sepotong matahari tiba-tiba muncul di bumi. Yang jelas bukan hal baik. Ia akan menguapkan apapun di bawahnya dan menimbulkan kebakaran di mana-mana. Ini adalah bisa remember foto bag with the stenife di tortang tortil di Hiroshima. Sesuai sebang tadi kevuletnikith, badi perpi. Beri Hiroshima, imberninap thor staff didos yard, dan tenut pasar stari dengan matening. but it's just as hot as the sun. Now, 30 to 40 seconds. Sekarang, 30 hingga 40 detik setelah ledakan, kamu akan melihat awan jamur dan bola api naik dengan kecepatan ratusan mil per jam. Di bawahnya, semua api yang langsung menyala akibat bola api itu mulai bergabung dan dalam hitungan puluhan menit, mereka akan membentuk satu kebakaran raksasa. Kita menyebutnya badai api nuklir. Angin akan berhembus menuju pusatnya dengan kecepatan ratusan mil per jam, cukup kuat untuk mencabut pohon. Sesma di manzar dan stars di bikainis that's in 400 hingga alnipuster magistrate, dalam 10 atau 15 menit, autastistik litnaler. Well above the boiling point of water. So, no one's going to survive. Jadi kamu tahu, tidak ada yang akan bisa bertahan di zona itu. Bahkan jika kamu berada di tempat perlindungan yang dalam, oksigennya akan habis. Kamu bisa saja terbakar hidup-hidup.
Maksudku, itu hampir tak terbayangkan. Kita memang pernah melihat badai api seperti itu selama Perang Dunia II. Dan penduduk Hamburg tidak bisa masuk ke zona-zona tersebut selama berminggu-minggu. Karena bahkan kendaraan berantai pun tidak bisa masuk, saking panasnya setelah itu. Nah, Rusia telah menempatkan, kamu tahu, kita melihat gambar senjata berkuatan 57.000 kiloton sebelumnya. Sekarang mereka memiliki drone Poseidon. Itu seperti kapal selam nuklir tanpa awak, tapi mereka menyebutnya torpedo drone. Senjata itu memiliki hulu ledak berkekuatan 100 megaton atau 100.000 kiloton. Ukurannya 2 kali lebih besar dari hulu ledak 57.000 kiloton itu. Ia bergerak dengan kecepatan sekitar 185 km per jam. Dan pada dasarnya memiliki jangkauan tak terbatas karena ditenagai oleh reaktor nuklir kecil. Artinya, senjata ini dapat ditempatkan di lepas pantai dan berdiam di sana tanpa batas waktu. Ketika meledak, ia dapat menciptakan zona kebakaran seluas 13.000 hingga 18.000 km persegi serta gelombang pasang radioaktif. Sebagai perbandingan zona kebakaran, di sebelah kiri, di bawah penanda merah kecil di tengah Manhattan, adalah zona kebakaran dari bom Hiroshima, dan di sebelah kanan adalah zona kebakaran dari bom Poseidon berkekuatan 100 megaton. Ini adalah kapal selam Rusia yang dapat membawa 6 di antaranya, dan mereka telah menempatkan 3 kapal selam seperti itu sekarang. Jika satu drone Poseidon diledakkan di Pearl Harbor, dan seluruh pulau Hawaii berharfiat terbasmer. Meskipun bom tersebut meledak di bawah air, ledakan itu menguapkan dan mendidihkan air di atasnya secara seketika. Hal itu mungkin sedikit mengurangi zona kebakaran, misalnya dari sekitar 7.000 menjadi 5.000 mil persegi, tetapi tetap saja hampir tak terbayangkan. Dr. Theodore Postol membuat gambar-gambar ini. Ia berusaha menunjukkan bahwa satu Poseidon saja bisa hampir membakar seluruh pantai timur. Untuk memahami seberapa banyak senjata nuklir yang ada, saat ini terdapat sedikit lebih dari 12.000 di gudang senjata global, dan sekitar 90% di antaranya berada di persediaan Amerika Serikat dan Rusia. Gambar di sebelah kanan menunjukkan 2 batang terbesar yang menonjol. Di bagian dasarnya, bagian merah mewakili senjata strategis yang telah dikerahkan. Sisindi use this design to square the reserved here itu 9 kiloton, the Tadu Migron. 1.7 megatons. The reserve weapons are Sekarang, senjata cadangan disimpan di gudang. Senjata-senjata itu tidak disimpan di pangkalan angkatan udara. Lalu ada senjata yang sudah dipensiunkan tetapi masih utuh. Jadi, Amerika Serikat dan Rusia masing-masing memiliki lebih dari 5.000 senjata nuklir. Negara-negara lain jumlahnya hanya ratusan. Itulah sebabnya, ketika membicarakan pelucutan senjata nuklir, penting untuk membuat Rusia dan Amerika Serikat berdialog. Amerika Serikat dan Rusia masing-masing dapat meluncurkan 800 hingga 1.000 hulu ledak nuklir strategis ini dalam waktu 5 menit atau kurang. Rusia memiliki otoritas komando nuklir. Mereka dapat menekan tombol, melewati semua tingkat komando yang lebih rendah, dan meluncurkan secara langsung. Anda tahu, perjanjian New START akan segera berakhir. Itu adalah satu-satunya perjanjian pengendalian senjata nuklir yang masih ada. Perjanjian itu akan berakhir pada 6 Februari. Putin telah menawarkan untuk terus mematuhinya selama 1 tahun lagi. Ia secara khusus menawarkan hal ini kepada Trump, dan Trump belum menerimanya. Masih ada 3 minggu untuk menerima, dan sangat penting bagi kita untuk melakukannya. Jika tidak, jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan pada dasarnya akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Dalam hitungan jam, akan ada ratusan bom tambahan yang bisa dipasang pada rudal jelajah pada pesawat kita. Namun jika kita menempuh jalan itu, maksud saya kita akan berada dalam masalah besar. Sekarang tidak dibutuhkan banyak hal untuk meluncurkan satu. Presiden AS dan Rusia selalu didampingi oleh koper nuklir ketika mereka berada di luar Gedung Putih. Anda dapat membuka koper itu dalam waktu kurang dari 1 menit, dan dalam 1 menit atau kurang, memerintahkan penggunaan satu senjata nuklir atau ribuan di antaranya. Jika mereka berada di Kremlin atau Gedung Putih,
mereka dapat melakukannya tanpa harus memiliki koper tersebut. Setelah peluncuran diperintahkan, jika mereka meluncurkan rudal balistik antar benua, dibutuhkan waktu penerbangan sekitar 30 menit dari AS ke Rusia dan sebaliknya. Rusia memiliki rudal hipersonik yang tidak dimiliki Amerika Serikat, dan mereka kini memiliki kapal yang dipersenjatai dengan zircon ini. Rudal tersebut melaju 2 mil per detik dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Jika Rusia menempatkan salah satu kapal ini beberapa ratus mil dari pantai timur, dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 menit untuk mencapai Washington. Maksud saya, waktu sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk melakukan panggilan guna meluncurkan rudal dari silo kita. Jadi, dan sekarang Rusia juga baru saja menempatkan rudal balistik antar benua baru dengan jangkauan 11.000 km. Rudal itu bisa mencapai kemana saja. Ia bisa melintasi kutub selatan Amerika Serikat, tempat sistem peringatan dini kita tidak memantau. Dan rudal itu memiliki hulu ledak yang melaju 4 mil per detik, serta dapat bermanuver. Kita tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Kita bahkan tidak akan melihatnya datang. Jadi ini, apakah kita benar-benar ingin memulai perang nuklir dengan Rusia ketika mereka memiliki senjata seperti ini yang tidak bisa kita tangkal? Hulu ledak tersebut bisa memiliki kekuatan antara katakanlah 100 kiloton hingga 1 megaton. Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, baik AS maupun Rusia, memiliki kapal selam nuklir yang dapat mereka tempatkan di lepas pantai dan menyerang target di AS atau Rusia dalam waktu 7 menit atau kurang. Setiap kapal selam Trident milik AS membawa 24 rudal, dan rudal-rudal ini dapat digunakan untuk melancarkan serangan nuklir pertama. Rudal-rudal tersebut dapat diluncurkan setiap 15 detik ketika kapal selam berada di kedalaman 150 kaki. Jika salah satu kapal selam kelas Ohio ini ditempatkan di Laut Barents, kapal itu dapat menghantam Moskow dalam 7 menit. Jadi pihak Rusia harus mempertimbangkan hal itu. Ketika Trump mengancam dan berkata, "Baiklah, kami akan mengirim salah satu kapal selam kami ke lepas pantai, hanya untuk memperingatkan mereka." UNI Smulkan bagi Tarismorn. Kami selalu memiliki 4 kapal selam yang dikerahkan dalam apa yang mereka sebut status siaga tinggi, yang berarti mereka berada dalam posisi untuk menembak, tetapi tidak selalu sedekat ini. Jika Anda meledakkan hulu ledak dari Trident, ini adalah gambaran kawah yang akan dihasilkannya. Anda bisa menempatkan gedung Capitol AS di tengahnya untuk menunjukkan seberapa dalam kawah itu. Jadi mereka bisa menggunakan senjata ini sekarang sangat akurat. ISIS bisa menggunakannya sebagai serangan pertama untuk menghancurkan ICBM Rusia, silo-silo mereka. Jadi hal ini menciptakan bahaya serangan pertama bagi Rusia yang sangat mereka sadari. Kami selalu memantau. Kami memiliki sistem peringatan dini dan pusat komando kami yang tertanam di Gunung Cheyenne dengan layar-layar yang aktif. Rusia memiliki hal yang sama, jadi kedua pihak selalu siaga 24 jam sehari mengawasi kemungkinan serangan. Semua ini terjadi semacam di balik layar. Kita tidak memikirkannya, kita tidak mendengarnya, tapi hal itu ada. Saya membuat sebuah video yang menunjukkan apa yang terjadi jika kita cukup bodoh untuk masuk ke situasi di mana seseorang menembakkan senjata nuklir dan Rusia memutuskan untuk membalas. Itu dimulai dengan serangan Rusia terhadap target di Eropa dan NATO. Setelah itu terjadi, AS meluncurkan apa yang mereka sebut serangan kontra kekuatan, menargetkan kekuatan nuklir dan konvensional Rusia. Rusia mendeteksi hal itu, lalu mereka meluncurkan serangan skala penuh terhadap AS. AS melihat hal itu, dan kita meluncurkan serangan skala penuh. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, akan terjadi 4.000 ledakan nuklir yang akan menghancurkan setiap kota besar di Amerika Utara dan Eropa, mungkin juga Tiongkok. Badai api nuklir besar yang dihasilkan akan meliputi ratusan ribu mil persegi, dan segala sesuatu yang mudah terbakar di zona api akan terbakar habis. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada yang selamat di zona api, karena suhunya akan jauh melebihi titik didih air.
sekitar 190 juta ton asap jelaga akan dihasilkan oleh badai api ini, dan akan dengan cepat naik di atas lapisan awan ke stratosfer, di mana tidak bisa terjadi hujan. Angin kencang di stratosfer menyebarkan asap itu bumi dalam jangka waktu sekitar 1 minggu, membentuk lapisan asap stratosfer seglistering. Forming a global stratospheric smoke layer. The sun will heat this black smoke. Matahari akan memanaskan asap hitam ini, dan hal itu akan menghancurkan lapisan ozon pelindung di atas bumi. Asap tersebut juga akan menghalangi sinar matahari yang menghangatkan agar tidak mencapai permukaan. Peta ini menunjukkan bagaimana asap menyebar, dan para ilmuwan menghitung bahwa sekitar 70% cahaya di belahan bumi utara akan terhalang oleh lapisan asap stratosfer ini, dan sekitar 35% di belahan bumi selatan. Suhu akan terlalu dingin untuk menumbuhkan apapun dalam waktu yang lama. 2 minggu setelah perang, suhu akan anjlok di seluruh bumi, turun di bawah titik beku di seluruh wilayah daratan benua. Dingin yang ekstrem akan mengurangi curah hujan hingga 90%. Suhu bisa tetap di bawah titik beku setiap hari hingga 3 tahun di Amerika Utara bagian tengah dan Eurasia. Dingin dan kegelapan yang berkepanjangan ini akan mencegah tanaman pangan tumbuh selama bertahun-tahun. Saat ini kita memiliki sekitar 50 atau 60 hari persediaan gandum untuk konsumsi dunia. Kita tidak hanya akan memusnahkan peradaban, tetapi juga sebagian besar manusia dan hewan darat di bumi. Itulah yang akan terjadi jika terjadi perang nuklir besar. Ini adalah gambaran seorang petani yang berdiri di ladang tandus, menatap langit tanpa awan. Begitulah kira-kira tampilan asapnya. Mereka mengatakan bahwa pada tengah hari di bulan Juni, cahaya yang ada hanya akan seterang sinar bulan purnama pada tengah malam hari ini. Begitulah gelapnya keadaan nanti. Jadi, saya akan membiarkan Ivana menjelaskan apa yang akan terjadi. Bahkan jika bukan perang nuklir skala penuh, misalnya perang antara India dan Pakistan dengan jumlah senjata atom yang lebih sedikit, efeknya tetap akan serupa. Thank you, Stephen. Ya, tidak. Terima kasih, Stephen. Apa yang dijelaskan oleh Stephen disebut sebagai musim dingin nuklir. Kita sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak awal tahun 1990-an, ketika para ilmuwan pada masa itu memahami apa yang terjadi pada dinosaurus 66 juta tahun yang lalu dan kemudian mulai berpikir, apakah ada hal serupa yang bisa terjadi saat ini, hal-hal yang dapat memusnahkan sebagian besar atau hampir seluruh kehidupan di planet ini. Yang terjadi pada dinosaurus adalah sebuah asteroid menabrak bumi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Yucatan di Meksiko, menyebabkan perubahan lingkungan global yang sangat luas, termasuk pendinginan awal iklim dan kemudian berbagai dampak lainnya. Mereka menyadari bahwa dalam kasus perang nuklir berskala luas, jelaga yang dilepaskan ke atmosfer akan menghalangi sinar matahari yang masuk, menyebabkan penurunan suhu dan kegagalan pertanian. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah sebuah makalah yang diterbitkan di Nature Food oleh sekelompok peneliti dari Rutgers pada tahun 2022. Seperti yang saya katakan, sebagian dari penelitian ini telah berlangsung sejak awal 1980-an, tetapi studi yang lebih baru menggunakan model iklim canggih yang telah kita kembangkan untuk menangani masalah lain, masalah pemanasan global. Jadi yang kita lihat di sini adalah beberapa skenario tentang bagaimana perang nuklir dapat terjadi di planet ini. Di sisi paling kiri, Anda dapat melihat jumlah jelaga yang dihasilkan. Misalnya, skenario tengah di sini, 37 teragram atau 37 juta ton jelaga, dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang disebut sebagai perang nuklir regional terbatas antara India dan Pakistan. Dalam kasus itu, jumlah korban langsung dari hal-hal yang telah kita bicarakan, seperti ledakan dan panas, diperkirakan lebih dari 30 juta orang. Dua skenario terbaru pada Paris Spring, di mana AS simpel menggunakan sekitar tidak sepertiga dari persenjataan mereka seni, kita milih para pirates hulu ledak secara total. About 4,400 warheads in total.
and the number of direct victims there is Dan jumlah estimated korban to be langsung di sana 360 diperkirakan sekitar million. 360 juta orang. Berdasarkan apa yang kita ketahui dari Hiroshima dan Nagasaki, saya akan mengatakan bahwa jumlah korban radiasi kira-kira akan 2 kali lipat dari jumlah korban langsung, mereka yang tewas seketika pada hari serangan itu terjadi. Dan Stephen, jika sekarang kamu bisa, mari kita lihat sisanya, angka-angka yang benar-benar mengerikan. Ini adalah jumlah korban kelaparan pada akhir tahun kedua. Berapa banyak orang yang akan meninggal karena kelaparan di bawah berbagai skenario ini. Dan sekali lagi, jika kita fokus pada skenario 37 telegram, India dan Pakistan, itu berarti lebih dari 2 miliar orang meninggal karena kelaparan. Dan dalam skenario perang nuklir AS-Rusia, lebih dari 5 miliar orang akan meninggal karena kelaparan. Saya hanya ingin menambahkan bahwa situasinya bahkan lebih buruk dari itu, karena makalah ini didasarkan pada populasi dunia sebanyak 7 miliar orang. Sekarang kita memiliki lebih dari 8 miliar. Anda bisa saja menambahkan 1 miliar orang lagi yang meninggal dalam setiap skenario ini, karena fakta bahwa kita memiliki lebih banyak orang sekarang berarti lebih banyak orang akan mati kelaparan. Tidak akan ada makanan tambahan, hanya ada lebih banyak orang untuk menanamnya. Ini tentang ketidakmampuan planet ini untuk menopang pertumbuhan semacam itu. Jadi, jika Anda melihat ke slide berikutnya, saya pikir kesimpulan besar kita di sini adalah bahwa kita perlu menghapus senjata nuklir. Kami ingin memberikan Anda guided sembari meski sekolah data yang di panel kehidupan yang dikatakan. Weapons, what happens to the energy that they produce. One of the things we didn't talk about even in the case of a Salah satu hal yang belum kita bicarakan, bahkan dalam kasus satu ledakan nuklir tunggal, meskipun Stephen sebenarnya pernah membahas hal ini dengan Pascal Lotas di masa lalu, adalah konsep denyut elektromagnetik. Sebuah senjata nuklir yang diledakkan tinggi di atas atmosfer, sekitar 100 mil di atas permukaan planet, dapat menghasilkan denyut elektromagnetik yang begitu kuat, sehingga satu ledakan saja bisa melumpuhkan jaringan listrik. Dalam kasus sebuah negara besar seperti Amerika Serikat, misalnya, dibutuhkan 3 ledakan semacam itu untuk melumpuhkan jaringan listrik di seluruh negeri. Dan tentu saja, dengan jumlah hulu ledak nuklir yang ditunjukkan Stephen, lebih dari 12.000 saat ini, skenario yang lebih mungkin bukan hanya satu ledakan nuklir tunggal. Satu ledakan bisa memicu rangkaian peristiwa yang mengarah pada perang nuklir. Dan kemudian kita melihat perubahan lingkungan yang begitu parah, hingga menyebabkan musim dingin nuklir dan kelaparan nuklir serta kehancuran lapisan ozon. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, jadi apakah tidak akan ada tempat di mana suhu masih layak untuk kehidupan? Misalnya, Selandia Baru bisa menjadi tempat seperti itu. Namun jika sekitar 70% lapisan ozon hancur, hal itu tidak hanya akan memengaruhi kemampuan kita untuk berada di luar ruangan, tetapi juga akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Jadi kondisi kelaparan yang sama akan terjadi, bahkan jika suhu tidak sedingin yang kita perkirakan secara rata-rata, atau tidak mencapai tingkat pembekuan, seperti yang dikatakan Stephen. Saya akan berhenti di situ dan membiarkan Stephen menyelesaikan dengan beberapa slide lagi. Saya ingin menutup dengan surah yang sedikit positif, karena kita masih bisa menuklir. Dan kita pernah memiliki para pemimpin di masa lalu yang sangat tegas tentang hal itu. Belum pernah bangsa-bangsa di dunia memiliki begitu banyak yang bisa hilang atau begitu banyak yang bisa diperoleh. Bersama-sama kita akan menyelamatkan planet kita, karena bersama-sama pula kita akan binasa dalam kobarannya. Menyelamatkannya kita bisa, menyelamatkannya kita harus. Dan dengan begitu kita akan memperoleh rasa terima kasih abadi dari umat manusia. Dan sebagai pembawa damai, berkat abadi dari Tuhan. The eternal blessing of God. We all need to be Amin. Kita semua harus meneladani John F. Kennedy dan berani bersuara.
Kita tidak bisa diam sekarang, bukan dengan keadaan seperti ini. Selama puluhan tahun kita telah mengabaikan konsekuensi lingkungan jangka panjang dari perang nuklir. Dan hal itu harus menjadi bagian dari pembahasan. Tidak ada tujuan politik atau nasional yang sepadan dengan risiko kehancuran sebagian besar kehidupan di bumi. Jadi, itulah kata terakhir saya tentang hal ini. That's my final word on it. Pascal, okay, if you don't mind, if I just add one more point, Pascal, when I saw kalau kamu that tidak slide keberatan, from saya ingin Stephen menambahkan satu hal about, lagi. nothing being Ketika saya worth melihat its risk, slide dari it got me Stephen thinking tentang tidak about, ada yang sepadan simple dengan things risiko that we ini, as individuals saya jadi or with berpikir our tentang families hal-hal do. For sederhana yang kita example, lakukan sebagai individu I'm atau sure bersama keluarga. recalling that at one point when our Misalnya, children were young, saya teringat Stephen and I bahwa actually ketika between the two anak-anak of us, kami I masih know it might kecil, sound a little saya dan crazy, but we suami, had antara several kami life berdua, saya insurance tahu ini mungkin terdengar agak policies, gila, between the two of memiliki us, it was 7 like, polis we want asuransi to, jiwa. in case Itu seperti kalau of a terjadi tragedi, kita we ingin want to memastikan actually masa depan anak ensure bisa that terlindungi, that setidaknya tragedy dari is sisi dealt with, keuangan. at least from the Dan saya financial benar-benar side. tidak bisa And percaya bahwa I kita just sama cannot sekali believe tidak it would memiliki quite semacam simply polis not asuransi have an insurance untuk planet policy yang on indah, this menakjubkan, dan luar beautiful, biasa amazing, ini, tempat kita incredible hidup. planet that we live on. Kita sedang membicarakan hitungan And menit that we're menuju talking perang about nuklir yang bisa minutes menghancurkan for peradaban nuclear manusia war dan that mungkin could memusnahkan wipe, seluruh could kehidupan kompleks surely di planet destroy ini. human civilization Itu benar-benar tak and terbayangkan. possibly wipe out Tipem all dikis. complex life on the planet. It's just unimaginable. It really is. No, we're talking about an extinction event. I mean, Kita sedang yes, membicarakan we tentang would be peristiwa lucky kepunahan. as a species Maksud if we saya, survived kita akan this. sangat beruntung I mean, sebagai the spesies chances of jika every berhasil single bertahan human dari being ini. gone after 20 to 30 Kemungkinan years bahwa is setiap manusia akan lenyap very setelah large, very 20 real, atau and 30 no tahun bunker in the sangat world besar dan sangat will save nyata. you from Dan tidak ada starvation. bunker di dunia yang bisa menyelamatkanmu dari kelaparan jika tidak ada orang yang mengolah tanah, The bukan? only thing Satu-satunya hal yang membedakan masa depan seperti itu dengan masa depan yang makmur adalah politik. Tidak ada asuransi yang bisa melindungi dari hal ini. Hal yang gila adalah bahwa pada tahun 1960-an kita memahami hal ini dan kita merasa takut. Orang-orang benar-benar takut. Ayah saya yang sekarang berusia 61 tahun mengatakan kepada saya bahwa ketika ia masih remaja, mereka benar-benar takut bahwa besok dunia mungkin akan berakhir. Pihak apa akan melahap seluruh spor. Tanpa perlu mementingkan betul. all of Europe, and it doesn't matter where you live. The difference that we have now is that we have even more of these. Perbedaannya sekarang adalah kita memiliki lebih banyak lagi senjata kiamat seperti ini, dan kita justru memiliki rasa takut yang lebih sedikit. Itu bukan kombinasi yang baik. Pertanyaan bagi saya adalah, kemana perginya rasa takut itu? Atau seperti yang sebenarnya dikatakan oleh Tuan Karaganov di Rusia, bagaimana kita bisa memborang kembali takut terhadap kenyataan ini? Karena ini memang kenyataan. Mungkin kita sudah begitu terbiasa menganggapnya sebagai fiksi ilmiah, sehingga kita memperlakukannya seperti film, bukan? Kita benar-benar memikirkannya seperti film. Dan itulah yang sedikit disiratkan oleh video yang kamu sebutkan di awal tadi, Stephen. Kamu tahu seperti, oh, kita tahu ini dari film. Yang besar datang, itu berbahaya. Mari kita berlindung di sofa nyaman kita dan menunggu sampai semuanya berakhir. Dan saya sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengubah hal ini. Tapi saya sangat senang bahwa Anda sebagai ilmuwan bisa membicarakan implikasi di dunia nyata. Karena yang paling gila di antara yang gila adalah orang-orang yang berkata, kita bisa mengambil risikonya. Itu sepadan. Seperti versi sepadan ala Madeleine Albright. Mari kita coba. Apakah Anda, dari penelitian Anda dan bertahun-tahun yang Anda habiskan di bidang ini, memiliki pandangan apakah akan ada perubahan lagi dalam cara kita mencoba menangani hal ini? Karena bagi saya menarik sekali bahwa Tuan Putin berkata, saya akan memperpanjang rezim ini secara sepihak. Saya akan tetap mematuhinya meskipun sudah berakhir. Tapi Donald Trump baru saja berkata, terserah, saya tidak peduli. Kita butuh lebih banyak senjata. Maksud saya, kita sudah punya cukup banyak untuk menghancurkan planet ini juga. Apa yang... Saya mendapat kesan bahwa orang Rusia memiliki pemahaman yang jauh lebih kuat tentang realitas bahaya yang ada di sini. Namun di Barat, rasanya seperti campuran antara ketidakmampuan, kesombongan, dan keangkuhan yang pada titik ini hampir gila. Beberapa hari yang lalu saya memberikan ceramah dan mengatakan bahwa para pemimpin AS dan NATO tidak lagi memiliki rasa takut terhadap pencegahan nuklir atau perang nuklir.
Mereka tidak terhalang. Maksud saya, Amerika Serikat, NATO, dan Inggris, mereka telah menyerang sistem peringatan dini Rusia, pembom strategis Rusia. Kita bahkan mencoba menilai upaya pembunuhan terhadap Putin yang terakhir terjadi di kediaman resminya, tempat yang juga menjadi pusat komando dan kendali nuklir. Hal seperti ini tak terpikirkan selama Perang Dingin. Maksud saya, seperti yang kamu katakan, orang-orang dulu tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak pernah terjadi hal semacam itu. Tapi sekarang mereka bermain nuclear chicken setiap minggu. Dan saya tidak mengerti. Inggris dan negara-negara Baltik sedang membicarakan tentang menghentikan kapal-kapal Rusia di laut lepas untuk memberi pelajaran kepada Rusia. Nah, sekarang orang-orang Rusia, banyak di antara mereka, secara serius membicarakan kemungkinan menggunakan senjata nuklir terhadap Inggris atau NATO. Banyak orang bahkan mendukung gagasan itu. Putin mungkin satu-satunya orang yang tidak ingin menggunakannya. Dan saya pikir ada ironi besar dalam gagasan bahwa banyak kaum neokon berpikir jika mereka bisa menyingkirkan Putin, semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka menyingkirkannya, mereka akan mendapatkan seseorang yang lebih mungkin benar-benar menekan tombol itu. Jadi kita berada di posisi yang berisiko. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam pembicaraan saya, yang benar-benar perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan menerima tawaran Putin untuk memperpanjang pengawasan terhadap perjanjian New START selama 1 tahun lagi. Tapi kamu tahu, sulit membuat Rusia menganggap kita serius tentang apapun setelah kita baru saja meluncurkan serangan Sm-1 drone yang mencoba menghantam kediaman resmi Putin. Dan tidak ada keraguan tentang itu. Scott Ritter membicarakan bagaimana Rusia menunjukkan sebuah chip dari salah satu drone yang pasti telah diprogram oleh Departemen Pertahanan S. Kita bisa menyangkal bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi itu bohong. Jadi, Jadi izinkan saya menambahkan beberapa pemikiran Pascal tentang pertanyaanmu. Menurut saya sebagian alasan orang berhenti, bukan hanya berhenti merasa takut, tapi bahkan berhenti menyadari ancaman ini, berasal dari gagasan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin, ancaman perang nuklir juga lenyap. Perang Dingin berakhir, dan senjata nuklir pun menghilang dari kesadaran masyarakat. Saya pikir hal itu juga diperkuat oleh gagasan bahwa kita telah hidup di era nuklir selama 80 tahun. Dan secara prinsip bisa dikatakan tidak ada yang benar-benar salah. Meskipun kita sudah sangat-sangat dekat berkali-kali baik karena kecelakaan, krisis rudal Kuba, maupun potensi salah perhitungan. Dan kita masih, seperti yang dikatakan Stephen, berada di atas es yang tipis. Gagasan bahwa tidak ada yang salah memberi orang rasa aman yang sangat keliru. Mereka berpikir, oh, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita yang memegang kendali. Senjata-senjata ini disimpan dengan aman dan terjamin, jadi pasti berjalan baik. Orang-orang dewasa pasti yang memegang kendali. Tidak, Nassim Nicholas Taleb Black Swan dalam bukunya. Maksud saya, dia punya metafora yang indah. Kamu tahu apa yang kita lakukan ini seperti kalkun 2 hari sebelum Thanksgiving, menunjuk ke grafik sambil berkata, sepanjang tahun, populasi kalkun meningkat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maksud saya, hanya butuh satu saja. Kita hanya butuh satu. Betul sekali. Kamu tahu, kita sudah sampai pada titik di mana teman-teman saya bilang bahwa harapan terbaik yang mereka miliki adalah sebuah film dokumenter tentang alien yang mencoba melindungi kita dari menghancurkan diri sendiri. Ya, maksud saya, kita sudah sampai pada titik di mana seseorang hampir harus menjadi religius hanya untuk menghindari keputusasaan terhadap arah yang diambil oleh ketidakbertanggungjawaban ini. Masalahnya, bahkan dalam sistem dengan 2 atau 3 kekuatan nuklir, jika salah satunya cukup tidak tanggung jawab, maka seluruh sistem akan gagal. Maksud saya, gagasan metafor tamamin menkastru dinaging, and iframini wijingin mench asset sagrawer esower trained hamayu. Baiklah, musnokan aku, ramatis smai perthink payment by, moutoni brothe. Lucas will pint is do.
99% of my population gone, I'm fine. But it's even worse than that, Pascal. Tapi keadaannya bahkan lebih buruk dari itu, Pascal. Karena pada tahun 1983 kita mengalami 2 insiden yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Able Archer, sebuah latihan NATO yang sangat serius, yang diartikan oleh pihak Rusia sebagai serangan sungguhan. Mereka mulai memasang hulu ledak nuklir di pesawat pengebom. Lalu ada satu lagi, ketika sesuatu muncul di layar deteksi mereka, sebuah keselarasan antara satelit dan awan, dan mereka mengira sedang diserang. Namun seorang perwira Soviet, Stanislav Petrov, memutuskan untuk tidak meneruskan pesan itu. Ia berpikir, ini terlihat terlalu aneh. Hanya 5 rudal yang datang. Kalau mereka benar menyerang kita, pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Dan dia pada dasarnya mencegah terjadinya perang nuklir. Tahu kan? Seorang diri, pria yang menyelamatkan dunia. Dan hari ini, hanya dibutuhkan satu orang yang merasa dirinya sedang diserang, bahkan tanpa membuat keputusan sadar untuk menyerang negara lain, cukup dengan percaya bahwa mereka sedang diserang dan harus meluncurkan serangan balasan. Dan jika itu terjadi, sekali lagi kita semua akan lenyap, karena satu serangan itu tidak akan mengakhiri cerita. Simulasi, permainan perang, menunjukkan bahwa hal itu selalu meningkat menjadi perang nuklir besar-besaran. Tapi saya ingin menambahkan satu hal, dengan nada yang sedikit lebih positif, yaitu kamu bilang di tahun 60-an orang-orang merasa takut. Itu benar. Tapi mereka juga turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Kamu tahu, di Amerika Serikat ada protes menentang uji coba nuklir yang akhirnya membuat Kennedy dan Khrushchev bernegosiasi untuk menandatangani perjanjian larangan uji coba terbatas. Setelah itu, pada tahun 1980-an, pada tahun 70-an, isu itu agak tersisih oleh hal-hal seperti Perang Vietnam dan berbagai masalah lain yang terjadi saat itu. Lalu, pada awal 1980-an, Reagan naik ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat dan situasi benar-benar gila. Nah, hal perluasan persenjataan nuklir pada tahun 1986 ada 70 hulu nuklir. Sekarang lebih dulu distribusi, bukan? Jadi itulah kemajuannya. Namun pada awal tahun 1980-an, di New York City pada tahun 1982, 1 juta orang berbaris menentang perlombaan senjata nuklir di Central Park. Saat itu ada tingkat kesadaran yang sangat luas. Ada film The Day After, yang meyakinkan Reagan bahwa ia benar-benar perlu menjauh dari ancaman perang nuklir. Aksi di Central Park bahkan memengaruhi seorang politisi muda Rusia bernama Mikhail Gorbachev, yang dia berpikir bahwa harus berkasih sama dengan Amerika. Faktanya Gorbachev dan Reagan hampir untuk melihat ia harus sekarang Amerika Serikat dan Soviet. US and Soviet nuclear arsenals, and the sticking point was Star Wars. Dan titik permasalahannya adalah Star Wars, kamu tahu, pertahanan rudal. Dan mereka tidak pernah melakukannya. Tapi kita bisa melakukannya lagi. Ini adalah keputusan politik. Kita membutuhkan kesadaran publik yang luas. Kita perlu membuat orang memahami apa yang dipertaruhkan. Hal-hal yang dibicarakan Stephen dan saya, itu bukan fiksi ilmiah, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini bukan berdasarkan pada apa yang kami pikir mungkin terjadi pada seorang penulis atau pembuat film yang membayangkan kisah fiksi ilmiah. Ini didukung oleh bukti ilmiah. Ini adalah sesuatu yang dalam arti tertentu telah kita ketahui selama beberapa dekade. Dan kecuali Om memahami apa yang dipertaruhkan, kita tidak akan mampu menanganinya. Taruhannya terlalu besar. Maksud saya, teman-teman sekalian, bahkan jika seseorang berkata, musim dingin nuklir itu dilebih-lebihkan, tetap saja, apakah kalian melihat apa yang dilakukan bom-bom itu? Kita punya bukti nyata dari Hiroshima dan Nagasaki. Salah satu tragedinya adalah, mungkin karena kedua kota itu berhasil pulih, sebagian orang berpikir,
Ya, tidak separah itu. Tidak, bom-bom itu hanyalah bom kecil dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan tidak ada more thing. What we've got now, and there would be no recovering. And one of the things that people probably also Dan salah satu hal yang mungkin diremehkan orang adalah mereka mendengar orang seperti kami, ilmuwan dan akademisi, membicarakan hal ini, dan mereka mengira hal itu sudah dikenal luas. Padahal tidak. Kami tidak punya dampak. Kami membicarakannya, menyiarkannya. Mungkin Anda melihatnya di TV atau dimanapun, dan di situ semuanya berhenti. Begitu siaran berakhir, selesai sudah, dan tidak ada yang berubah. Jadi sineo kecil Tom Davis, orang benar-benar memahami cara menggerak matis. Solely, beberapa aktivis dan pemula aktivis itu mengorganisir. Through that supporters, Talis, and the Macbeth bank for aktivis and kembalian. to get to the rallies again. Absolutely. In the 1980s, Kalian tahu, pada tahun 1940-an kita belum memiliki internet. Dan itu hal yang berbeda. Sekarang kita bisa membuat sesuatu menjadi viral jika kita mau. Jadi saya ingin meminta kepada semua pendengar, jika kalian merasa presentasi kami meyakinkan, sebarkanlah. Kirimkan kepada teman-teman kalian, kerabat kalian, dan minta mereka melakukan hal yang sama. Karena sesuatu bisa menjadi viral dengan cepat. Jutaan orang bisa menonton ini jika kalian mau berusaha untuk menyiarkannya. Bisa-bisaan segala yang kami bisa untuk memberi kalian informasi, tetapi kalian sendiri yang harus mengambil inisiatif. but you have to take the initiative yourselves. Yes. And my friends, we need the Russians to protest in Dan teman-teman, kita perlu agar rakyat Rusia melakukan protes di Rusia, rakyat Amerika di Amerika, dan rakyat Eropa di Eropa. Karena kita harus meyakinkan pemerintah kita sendiri bahwa ini adalah kegilaan. Atas nama rakyat, kita menuntut adanya perjanjian global tentang hal ini untuk melanjutkan NPT. Kita sudah memiliki upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan perjanjian pelarangan senjata nuklir. Kita sudah memulainya. Kita sedang dalam perjalanan. And it's up to that thing with this counts to what. We are on the way, but we need more public support. So Absolutely. Yeah, if you just don't mind. Tentu saja. with the Ya, treaty on the kalau kamu proliferation tidak of keberatan nuclear weapons, we're tentang now Traktat at Pelarangan Senjata Nuklir, sekarang kita sudah mencapai mayoritas. Lebih dari 50% negara anggota PBB telah bergabung dengan traktat itu. Mereka telah meratifikasi atau menandatanganinya. Kita hanya perlu terus melangkah lebih jauh. Orang-orang perlu memahami apa yang dipertaruhkan, dan mereka perlu memberitahu para pejabat yang mereka pilih. Masyarakat seharusnya menulis surat kepada Presiden Trump dan memintanya untuk memperpanjang Traktat New START. Ini adalah hal yang sangat jelas dan sederhana yang bisa kita lakukan sekarang, hari ini. Dan Presiden Trump sebenarnya sudah membicarakannya di awal masa kepresidenannya, atau tepat sebelum menjabat, dia berbicara tentang denuklirisasi. Saya pikir Presiden Putin juga sangat memahami apa yang dipertaruhkan di sini. Dan saya rasa kedua pemimpin bisa bekerja sama jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Hanya itu yang dibutuhkan. Cukup dengan duduk bersama dan berkata, baiklah kita punya 5.000 hulu ledak nuklir. Bagaimana kalau turunkan menjadi 1.000 masing-masing? Masih bisa menghancurkan planet ini, masih bisa saling menghancurkan. Tapi bagaimana kalau kita mulai proses pengurangan itu? Dan Anda menyebutkan NPT, Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Itu adalah kewajiban. Pelucutan senjata merupakan kewajiban bagi semua negara pemilik senjata nuklir, termasuk tentu saja AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Mereka semua sesuai dengan traktat tersebut berkewajiban untuk bekerja menuju pelucutan senjata. Ya, dan hanya untuk disebutkan, kami memiliki kisah-kisah sukses, dan kami telah menemukan mekanisme politik yang efektif. Scott Richter adalah bagian dari hal itu. Jika Anda mengirim orang-orang pengendalian senjata nuklir ke pihak lain dan Anda melakukan verifikasi sendiri, ini telah bekerja dengan sangat baik. Hal ini telah menghasilkan pengurangan. Jadi kita tahu jenis mekanisme apa yang bisa digunakan secara realistis. Ini bukan seperti, kamu bermimpi. Tidak, ini adalah mekanisme yang realistis. Karena kalian saling memeriksa. Kalian membuat kesepakatan, lalu memeriksa, dan kalian membangun sistem pemeriksaan serta penyelesaian sengketa ke dalam mekanisme tersebut. Singkatnya,
Saya berterima kasih kepada kalian berdua atas advokasi dan penelitian kalian dalam hal ini. Ivana Hughes dan Stephen Starr, kalian bisa ditemukan, maksud saya jika orang mencari nama kalian di Google, memang bisa memfil dan kiri Eufkran. Site spamboard B deskripsi video ini buah. Ivana, Stefan, Profesor Enes Grani Jensen. Ivana, Stephen, thank you for your time today. Well, Liz, terima kasih banyak. Terima kasih Pascal Lotas.